Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan saya di channel Media Religius dan Akademik. Pada saat ini kita akan membahas tentang kondisi ekonomi masyarakat jahiliyah. Al-Quranul Karim melalui surah Al-Quraisy mengabadikan informasi terhadap pujian Tuhan kepada suku Quraisy yang melakukan perjalanan dagang di dua musim, yakni di musim dingin dan di musim panas. Di musim dingin, mereka melakukan perjalanan dagang ke daerah Yaman. Di musim panas, mereka melakukan perjalanan dagang ke daerah Syam. Adapun tokoh yang memulai perjalanan dagang pertama kali adalah kakek Nabi Muhammad SAW yang bernama Hashim. Syam dan Yaman bukanlah daerah satu-satunya yang dijadikan sebagai objek pemasaran bagi suku-suku Quraisy. Ada sekitar 4 tokoh suku Quraisy yang tercatat sebagai tokoh-tokoh bisnis pada masa lalu. Yang pertama adalah Hashim yang lebih senang berdagang dan berkunjung ke daerah Syam, Abdus Syams yang lebih memilih untuk berdagang ke daerah Habasyah atau Ethiopia, kemudian Al-Muttalib yang lebih memilih berkunjung dan berdagang ke daerah Yaman, dan Naufal yang lebih memilih untuk berkunjung dan berdagang ke daerah Persia. Sebelum mereka melakukan dan memulai perjalanan dagang, Mekah awal mulanya dijadikan sebagai pasar bagi orang-orang luar, sehingga perekonomian orang-orang Mekah menjadi rendah. Dan setelah keempat tokoh ini memulai perjalanan dagang, kemudian perekonomian masyarakat Mekah berubah dan kesejahteraan pun juga meningkat. Dari Yaman mereka membawa kulit, dupa, dan pakaian. Sedangkan dari Syam mereka membeli minyak, bahan makanan, sutra, senjata, dan lain sebagainya. Ulama tafsir berpendapat bahwa di dalam surah Al-Quraisy Allah meletakkan surah Al-Fil sebelum diletakkannya surah Al-Quraisy. Mengapa demikian? Menurut para mufassir, surah Al-Fil mengapa diletakkan sebelum surah Al-Quraisy? Hal itu menunjukkan bahwa perjalanan dagang yang dilakukan oleh suku Quraisy adalah perjalanan dagang yang begitu direstui oleh Tuhan, karena perdagangan mereka oleh Allah diberikan jalan, yakni dengan hancurnya pasukan bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Allah membinasakan tentara bergajah dan menjadikan mereka bagaikan daun-daun yang dimakan ulat. Antara lain adalah untuk menjamin kelancaran jalur perdagangan suku Quraisy yang telah terbiasa melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Begitulah pendapat dari para mufassir. Suku Quraisy dikenal dengan anggota-anggotanya sebagai pedagang-pedagang yang dermawan, matang pemikirannya, selalu cenderung kepada kedamaian dan perdamaian, serta pada umumnya mereka memiliki paras yang tampan, sehingga semua ini melahirkan wibawa dan simpati masyarakat umum. Lebih-lebih karena kedudukan mereka sebagai pemelihara dan pengelola Ka'bah. Itu semua berdampak positif bagi seluruh penduduk Mekah, karena kafilah dagang suku Quraisy tidak akan mendapatkan gangguan dari suku-suku yang lain. Berbeda dengan suku-suku yang lain yang tidak jarang kafilah perdagangannya mereka sering diganggu dan dilawan serta dirampok oleh para penyamun-penyamun. Selaku pemimpin masyarakat Mekah yang sangat dihormati di suku-suku lain, Hashim dengan mudah menjalin ataupun menyambut jalinan perjanjian persahabatan, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi lalu lintas perdagangan penduduk Mekah. Demikian juga wilayah-wilayah yang anggota sukunya berkunjung ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji atau sekedar bertawaf di Ka'bah. Pada era Hashim dan berlanjut hingga putranya Abdul Muttalib, terjalin kesepakatan damai antara suku Quraisy dengan wilayah-wilayah di sekitar Mekah, khususnya di jalur perdagangan mereka. Ada perjanjian antara Hashim dan penguasa Ghassan yang merupakan bagian dari pengaruh Imperium Romawi. Sedangkan Abdus Syams menjalin kerjasama dengan Raja Najasyi di Ethiopia atau Habasyah. Naufal dan Al-Muttalib menjalin hubungan dengan penguasa Persia dan penguasa Himyar di daerah Yaman. Mekah
wilayah aman dan wilayah suci. Perlu diketahui bahwa Mekah memiliki dua macam daerah. Yang pertama, wilayah rendah tempat terdapatnya Ka'bah dan sekitarnya terdapat perumahan-perumahan yang ditempati oleh suku Quraisy. Kemudian yang nomor dua adalah wilayah tinggi yang dikenal atau disebut dengan Al-Ma'la. Di luar kedua wilayah ini, hidup sebagai nomaden suku-suku miskin yang mengandalkan pertempuran ataupun perampasan untuk menunjang hidup mereka. Artinya apa? Kebiasaan hidup nomaden tidak dilakukan oleh Bani Quraisy, melainkan oleh suku-suku di luar daerah Mekah, yakni di luar kedua wilayah yang tadi. Suku Quraisy menjalin hubungan dengan suku Kinanah yang seakar keturunan dengan mereka. Hubungan ini diperkuat oleh ikatan perjanjian damai dan saling mendukung. Tidak jauh dari Mekah, hidup juga kelompok masyarakat yang dikenal dengan Al-Ahbashi. Quraisy juga menjalin perjanjian damai dan saling mendukung antara mereka. Bahkan, suku Al-Ahbashi bertugas pokok menjaga keamanan kafilah dagang Quraisy, atau tepatnya mereka disebut dengan tentara bayaran, yang bertugas menghalangi para pembajak di wilayah yang dilalui oleh kafilah Quraisy. Bukan hanya itu, tetapi suku Quraisy juga mengikat perjanjian damai dan membayar imbalan kepada suku-suku yang menguasai jalur Syam, yang menguasai jalur Yaman, serta suku-suku yang menguasai jalur ke Irak. Sebagai suku yang sangat mengandalkan perdagangan, Quraisy sejak masa Hashim telah melakukan hubungan baik dengan penguasa Persia dan Bizantium dengan mengambil sikap netral dalam persaingan kedua adik kuasa ini. Ini semua membantu mereka untuk menciptakan keamanan dan kedamaian serta menjadikan Mekah sebagai kota aman dan kota damai. Perlu diketahui bahwa Mekah adalah daerah haram, yakni daerah yang sangat dihormati dan disucikan. Yang dimaksud daerah haram adalah wilayah yang aman bagi siapapun yang berlindung di dalamnya. Sampai-sampai seorang pembunuh tidak akan diganggu oleh keluarga yang terbunuh selama mereka berada di dalam Ka'bah. Adapun rasa aman yang akan diperoleh orang yang berlindung di daerah Al-Haram, haruslah ia menempati daerah Masjidil Haram. Hal ini telah dikenal oleh seluruh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, dan setelah datangnya Islam, Allah mengokohkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Renungkanlah ketika kami menjadikan rumah Allah, yakni Ka'bah, sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Bahkan, dari saking amannya kota Mekah dalam keadaan suasana perang pun, musuh tidak boleh menyerang ketika berada di daerah Masjidil Haram. Dalam surah Al-Quraisy disebutkan bahwa Allah sangat memuji perjalanan dagang suku Quraisy. Akan tetapi Allah juga memberikan syarat terhadap suku Quraisy. Adapun syaratnya, orang-orang Quraisy yang melakukan perjalanan dagang dan dipuji oleh Allah tetaplah orang-orang Quraisy untuk mengabdikan dirinya kepada Tuhan pemilik dan pemelihara Ka'bah, yang mana telah memberi mereka kecukupan pangan dan rasa aman. Hendaklah mereka beribadah kepada Tuhan pemilik atau pemelihara rumah ini, yakni Ka'bah, yang memberi mereka pangan dan rasa aman dari ketakutan. وهذا الوضع الخاص لمكة انعكس على تفاصيل مكوناتها المعمارية. Perekonomian Mekah tumbuh pada dasarnya hanyalah mengandalkan bisnis. Adapun industri hampir dapat dikatakan sangatlah terbatas. Industri ketika itu hanyalah pada pembuatan senjata yang sederhana seperti pembuatan pedang, pisau, tombak, panah, dan perisai. Ada juga dari sedikit anggota masyarakat yang membuat ranjang dipan dan semacamnya. Di samping itu, mereka juga mengembalakan ternak, seperti mengembalakan domba dan mengembalakan unta. Dari berbagai macam bisnis dan profesi yang dilakukan oleh suku Quraisy adalah perdagangan. Perdagangan mereka tidak hanya melalui jalur darat, akan tetapi juga melalui jalur laut. Memang, masyarakat Mekah tidak memiliki kapal-kapal dagang, tetapi mereka menyewa dan menggunakan kapal atau perahu yang berdatangan, baik berdatangan dari Habasyah yang berlabuh di Jeddah
atau yang berlabuh di Syuaibah. Dari Habasyah, mereka memperoleh kulit, taring, rempah, dupa, bahkan budak belian. Dari Syam, mereka membeli gandum, terigu, minyak, dan minuman keras. Dari India, mereka mendapatkan emas, tembaga, batu mulia, pakaian, alat-alat dapur yang terbuat dari perak dan terbuat dari besi, serta bahan-bahan yang terbuat dari tembaga. Adapun barang-barang yang dibawa oleh suku Quraisy untuk diperjualbelikan adalah berupa minyak, kurma, kulit, bulu binatang, dan lain sebagainya. Mata uang dan alat ukur yang digunakan. Sejak masa perjalanan dagang Quraisy ini dan sejak terjadinya perjanjian-perjanjian antara suku Quraisy dengan penguasa wilayah sekitar Mekah sampai dengan datangnya Islam, masyarakat Arab telah mengenal dan menggunakan mata uang asing, yakni dirham dan dinar. Dirham ada dua macam, ada yang dilukisi dengan lukisan Persia, ada juga yang dilukisi dengan lukisan Bizantium, sesuai dengan asal mata uang itu. Mata uang dirham biasanya terbuat dari perak, sedangkan mata uang dinar terbuat dari emas. Adapun mata uang yang tersebar di daerah Hijaz adalah uang dinar dan uang dirham yang dikeluarkan oleh kerajaan Romawi yang bergambar raja-raja mereka di masa lalu. Masyarakat Arab jahiliyah sudah mengenal beberapa macam alat ukur dan timbangan. Oleh karenanya, Al-Quran mengecam mereka yang menggunakan timbangan dan alat ukur secara batil, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat 3. Masyarakat jahiliyah di Mekah ketika itu telah mengenal berbagai macam alat ukuran, baik berat maupun panjang. Mereka juga menggunakan istilah-istilah seperti sok, mod, auqiyah, atau ons untuk ukuran-ukuran tertentu. Mereka juga mengenal hitungan-hitungan sebagaimana yang disebutkan dan dijelaskan di dalam Al-Quran ketika berbicara tentang pembagian harta waris, dan di dalam hadis-hadis yang menguraikan kadar zakat harta dan fitrah dan lain sebagainya. Keterlibatan perempuan dalam bisnis masyarakat Arab. Aktivitas dagang tidak hanya terbatas pada lelaki saja, tetapi juga ada pebisnis-pebisnis perempuan yang mempekerjakan lelaki dalam perdagangan antar negara ataupun antar kota. Seperti halnya Khadijah bintu Khuwailid yang kemudian menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perempuan yang bernama Hanzaliyah, ibu dari Abu Jahal. Keduanya adalah dua tokoh perempuan yang sangat populer yang juga menjadi pebisnis. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memberi petunjuk kepada perempuan tentang berjual beli. Salah seorang di antaranya yakni orang yang bernama Kilat yang diberi petunjuk oleh Nabi menyangkut penetapan harga. Nabi berpesan kepadanya, apabila engkau ingin membeli atau menjual sesuatu, maka tetapkanlah harga yang engkau inginkan untuk membeli atau menjualnya, baik kemudian engkau dibeli maupun tidak. Yakni dalam berjual beli menurut Nabi, pesannya terhadap Kilat tidak boleh bertele-tele. Demikianlah keterangan yang disebutkan di dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad. Adapun ayat Al-Quran yang sedikit menyinggung tentang keterlibatan perempuan dalam bisnis masyarakat Arab terdapat dalam surah An-Nisa ayat 32. Bagi para lelaki, hak memperoleh bagian dari hasil usahanya mereka, dan bagi perempuan juga hak memperoleh bagian dari hasil usahanya mereka sendiri. Pada era Abdul Muttalib, Mekah mengalami kemajuan berarti. Apalagi semakin banyaknya masyarakat non-Arab yang bermukim di sana karena melarikan diri dari penindasan di tempat asal, seperti di Bizantium, di Persia, Habasyah, dan daerah Mesir. Orang-orang pendatang dari Bizantium, Persia, Habasyah, dan Mesir melakukan juga usaha-usaha perdagangan. Selain juga mereka ahli dalam ilmu pertukangan dan mereka juga ahli dalam membangun rumah-rumah. Dengan pesatnya perdagangan itu, maka lahir orang-orang kaya di kalangan masyarakat Mekah.
dan ini berlanjut hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Abdul Muttalib meskipun bukan seorang yang kaya raya, antara lain karena kedermawanannya, tetapi pasti dia memiliki harta yang cukup dan memadai. Untanya yang 200 ekor yang dirampas oleh Abraha ketika akan menyerang Ka'bah. Itulah bukti bahwa Abdul Muttalib bukanlah orang yang miskin. Adanya praktek riba di bisnis masyarakat Arab. Dalam aktivitas ekonomi, masyarakat Arab antara lain juga mempraktekkan riba, yakni menuntut tambahan pembayaran atas jumlah utang yang dipinjamkan. Penambahan tersebut jika berkaitan dengan binatang, maka yang dibayarkan harus lebih besar atau lebih tua daripada yang dipinjamkan. Apabila yang dipinjamkan berumur setahun dan telah memasuki tahun kedua, pembayarannya harus yang berumur 2 tahun dan telah memasuki tahun ketiga. Apabila yang dipinjamkan berupa materi, maka debitur menagih sesuai waktu pembayaran dan jumlah yang disepakati sebelumnya. Akan tetapi, bila kreditor tidak mampu, maka pembayaran dapat ditangguhkan dengan syarat jumlah pembayaran utangnya akan bertambah, bahkan mencapai berlipat gandaan. Hal inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran yang melarang mereka mempraktekkan praktek riba. Allah menjelaskan di Quran surah Al-Baqarah ayat 280. Jika yang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh pada dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang. Itulah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Al-Abbas dikenal kaya raya dan mempraktekkan riba. Tetapi ketika turun ayat yang melarang praktek tersebut, riba pertama yang dibatalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ribanya pamannya, yakni Abbas. Dampak kegiatan ekonomi terhadap budaya dan peradaban masyarakat Mekah. Akibat dari perkembangan masyarakat Mekah, peradaban masyarakat Mekah pun menjadi meningkat. Pergaulan mereka dengan masyarakat melahirkan banyak dampak positif maupun dampak negatif. Kemudian muncullah orang-orang kaya yang memiliki rumah-rumah mewah dan hidup bermegah-megahan, seperti Abdullah bin Jud'an At-Tamimi yang konon ketika minum menggunakan gelas yang terbuat dari emas. Banyak di antara orang-orang kaya itu yang memiliki tempat-tempat khusus untuk bersantai dan minum minuman keras sambil mendengarkan dan mendendangkan syair-syair. Mereka memelihara kuda-kuda pilihan. Adapun wanita-wanita mereka memakai perhiasan dari emas dan perhiasan dari perak. Inilah yang dikemukakan oleh sejarawan Al-Waqidi, meriwayatkan bahwa pertambangan emas pun dikelola dan dibuatkan aneka perhiasan yang mengundang tukang-tukang yang dari non-Arab untuk menetap dan bermukim di Mekah. Hiasan-hiasan itulah yang disinggung dalam ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 14. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan kepada aneka syahwat, yaitu wanita-wanita, anak-anak lelaki, harta yang tidak terbilang lagi berlipat ganda dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Dampak dari perdagangan masyarakat Mekah yang semakin meningkat juga berakibat terhadap pendidikan mereka. Sekian banyak orang, lebih-lebih para pedagang, mulai banyak belajar baca tulis. Seperti Abdul Muttalib, dikenal sebagai orang yang pandai menulis, yang pada tahun 812 Masehi ditemukan tulisannya dalam akad menyangkut piutangnya sebanyak 1000 dirham perak kepada seorang pedagang Son'a di Yaman. Perkembangan ekonomi Mekah juga berdampak pada bahasa Arab yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab. Bahasa Arab pun mengalami banyak pengayaan akibat akulturasi budaya. Sekian banyak kata-kata non-Arab yang digunakan di dalam Al-Quran. Juga nama-nama kota dan juga nama-nama negeri yang ada di dalam Al-Quran. Salah satu negeri yang sangat berpengaruh dalam bahasa Arab adalah India, yang mana budaya-budaya India mempengaruhi terhadap bahasa-bahasa Arab
seperti bahasa Arabnya pedang yang tajam yang mereka sebut dengan Saifun Muhannad, ataupun wanita-wanita yang cantik yang mereka namakan dengan Hindun. Dari data-data sejarah yang telah kami sebutkan dari tadi, maka bisa diambil kesimpulan bahwa masyarakat Arab, khususnya masyarakat Mekah, bukanlah termasuk masyarakat yang tertutup, bukan pula masyarakat yang primitif, melainkan termasuk dari jenis masyarakat yang sudah memiliki peradaban dan berkemajuan sebagaimana daerah-daerah lainnya.